Ini dia 10 prospek kerja lulusan jurusan teknik lingkungan. Wah, ternyata gajinya gede juga ya. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar teknik lingkungan. Nah, langsung aja kita bahas. Ini dia 10 prospek kerja untuk lulusan jurusan teknik lingkungan. Di nomor 10 ada konsultan lingkungan. Tugasnya yakni memberikan saran dan solusi mengenai dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan, serta membantu dalam pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Peran ini sangat dibutuhkan dalam memastikan bahwa proyek-proyek besar sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Perakiraan gajinya mulai dari 8 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per bulan, tergantung pada pengalaman dan lokasi. Lalu di nomor 9 ada pengelolaan limbah. Bekerja di perusahaan yang mengelola limbah industri, medis, atau limbah rumah tangga, memastikan proses pembuangan limbah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Pekerjaan ini juga melibatkan pengembangan teknologi baru untuk pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Perakiraan gajinya sekitar 6 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan, tergantung pada jenis industri dan lokasi. Lalu di nomor 8 ada kesehatan dan keselamatan kerja. Tugasnya yakni mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi standar kesehatan dan keselamatan lingkungan, serta melakukan audit lingkungan. Mereka berperan dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan dampak negatif terhadap lingkungan di tempat kerja. Perakiraan gajinya sekitar 7 juta hingga 18 juta rupiah per bulan, tergantung pada perusahaan dan pengalaman. Lalu di nomor 7 ada pengolahan air. Bekerja di instalasi pengolahan air bersih dan air limbah, merancang sistem pengolahan air, serta memastikan kualitas air sesuai dengan standar yang ditetapkan. Profesi ini sangat penting dalam menyediakan air bersih yang aman bagi masyarakat dan mengurangi pencemaran air. Perakiraan gajinya sekitar 6.500.000 rupiah hingga 16 juta per bulan, tergantung pada skala instalasi dan lokasi. Lalu di nomor 6 ada pemerintah dan lembaga regulasi. Bekerja di badan pemerintahan atau lembaga yang mengatur dan mengawasi kebijakan lingkungan, serta terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan lingkungan. Mereka juga berperan dalam penegakan hukum lingkungan dan memastikan kepatuhan industri. Perakiraan gajinya sekitar 5 juta rupiah hingga 12 juta rupiah per bulan, tergantung pada tingkat jabatan dan lokasi. Lalu di nomor 5 ada peneliti dan akademisi. Tugasnya yakni melakukan penelitian mengenai isu-isu lingkungan serta mengajar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Mereka membantu mengembangkan solusi baru untuk masalah lingkungan dan mendidik generasi masa depan. Perakiraan gajinya yakni 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan, tergantung pada lembaga dan pengalaman. Lalu di nomor 4 ada industri energi. Terlibat dalam proyek energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, serta memastikan operasi industri energi meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka juga membantu transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Perakiraan gajinya yakni 8 juta rupiah hingga 22 juta rupiah per bulan, tergantung pada jenis energi dan pengalaman. Lalu di nomor 3 ada manajemen sumber daya alam. Bekerja pada proyek-proyek konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, serta terlibat dalam pengelolaan hutan, sungai, dan kawasan konservasi lainnya. Mereka memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Perakiraan gajinya sekitar 6 juta rupiah hingga 17 juta rupiah per bulan, tergantung pada proyek dan lokasi. Lalu di nomor 2 ada perusahaan manufaktur dan industri. Tugasnya yakni menyusun dan mengimplementasikan program pengelolaan lingkungan untuk meminimalisir dampak lingkungan dari proses produksi. Peran ini penting untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan industri. Perakiraan gajinya sekitar 7 juta rupiah hingga 18 juta rupiah per bulan, tergantung pada perusahaan dan pengalaman.
Lalu di nomor 1 ada organisasi non-governmental atau NGO. Bekerja di organisasi yang fokus pada isu-isu lingkungan, baik dalam bidang advokasi, pendidikan, atau proyek-proyek lapangan. Mereka memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan dan mendorong perubahan kebijakan. Perakiraan gajinya yakni 5 juta rupiah hingga 12 juta rupiah per bulan, tergantung pada organisasi dan lokasi. Nah, itulah dia 10 prospek kerja lulusan jurusan teknik lingkungan. Kira-kira kamu mau jadi yang mana nih? Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu menyenangkan.